Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan penelitian mengenai program makan bergizi gratis di 3 sekolahan di wilayah Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan program ini di sekolahan dan bagaimana manfaat yang dirasakan oleh para siswa. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat memberikan informasi tambahan dari kami. Langsung saja kita masuk pada pembahasan ini. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan program nasional yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi siswa selama berada di sekolahan. Program ini hadir sebagai respon atas permasalahan gizi seperti stunting, kurangnya energi saat belajar, dan keterbatasan orang tua dalam menyediakan makanan sehat setiap hari. Melalui MBG, pemerintah berharap siswa dapat belajar lebih fokus, lebih sehat, dan lebih siap dalam mengikuti kegiatan di sekolah. Di banyak daerah masih ditemukan siswa yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan atau hanya mengonsumsi makanan seadanya. Kondisi ini tentu berdampak pada konsentrasi, stamina, dan juga motivasi belajar mereka. Program MBG hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan menyediakan makanan bergizi yang terukur, program ini diharapkan dapat membantu menekan angka stunting, memperbaiki kualitas kesehatan anak, dan sekaligus mengurangi beban keluarga dalam menyediakan makanan harian. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan program ini berjalan di lapangan, kelompok kami melakukan serangkaian wawancara di 3 sekolah di wilayah Bandar Lampung. Melalui pendekatan ini, kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas program di tingkat sekolah. Dalam penelitian ini, kami merumuskan beberapa pertanyaan pokok yang menjadi dasar analisis. Pertanyaan pertama adalah seberapa efektif program MBG dalam meningkatkan kesejahteraan siswa? Apakah makanan yang diberikan benar-benar membantu siswa dalam meningkatkan fokus, kesehatan, atau semangat belajar? Pertanyaan berikutnya adalah mengenai efisiensi pelaksanaan. Kami menilai bagaimana proses pembagian, ketepatan waktu, serta kecukupan porsi untuk setiap siswa. Kami juga mencari tahu apa saja kendala yang muncul di lapangan. Setiap sekolah tentunya menghadapi situasi yang berbeda. Dan yang terakhir, kami mencoba merumuskan rekomendasi apa yang dapat diterapkan agar program ini semakin optimal dan tepat sasaran. Melalui penelitian ini, kami tidak hanya ingin menggambarkan pelaksanaan MBG secara umum, tetapi juga menilai apakah program ini betul-betul memberikan dampak positif yang diharapkan. Tujuan pertama adalah menilai efektivitas program terhadap kesejahteraan siswa. Ini mencakup aspek kesehatan, kondisi fisik, serta performa mereka dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan kedua adalah menilai efisiensi pelaksanaan, mulai dari proses distribusi, standar kualitas makanan, hingga kecukupan porsi yang diberikan setiap harinya. Selain itu, kami ingin mengidentifikasi kendala utama yang muncul selama pelaksanaan program. Tujuan terakhir adalah memberikan rekomendasi yang realistis dan dapat diterapkan agar pelaksanaan program ke depannya menjadi lebih baik dan mampu menjangkau lebih banyak manfaat untuk siswa. Penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran bagi satu pihak saja, tetapi bermanfaat bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah sendiri, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi. Informasi mengenai efektivitas dan juga kendala pelaksanaan akan sangat membantu dalam menentukan arah kebijakan selanjutnya. Apakah program ini perlu disesuaikan, ditambah fasilitasnya, atau diperluas cakupannya? Bagi sekolah, penelitian ini membantu menilai apakah layanan yang diberikan sudah sesuai standar. Sekolah dapat mengetahui apakah makanan yang diterima oleh siswa sudah layak dan apakah ada aspek teknis yang perlu diperbaiki dalam proses pelaksanaannya. Sementara itu, bagi masyarakat sendiri, terutamanya bagi orang tua, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih transparan mengenai pelaksanaan program ini. Mereka dapat mengetahui apakah makanan yang diberikan benar-benar layak, aman, dan memberikan manfaat bagi perkembangan anak-anak mereka. Secara keseluruhan, program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah penting dalam mendukung kualitas pendidikan dan juga kesehatan anak di Indonesia. Namun, agar program ini benar-benar memberikan dampak maksimal, evaluasi berkala sangat diperlukan. Melalui penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami, diharapkan pelaksanaan MBG dapat dinilai secara objektif dan memberi masukan yang konstruktif. Dengan kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, program ini berpotensi menjadi salah satu fondasi penting dalam mencetak generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Pada tahap metode dan desain observasi, kami menggunakan pendekatan observasi lapangan untuk mendapatkan gambaran nyata terkait pelaksanaan program MBG.
Kami melakukan observasi langsung di 3 jenjang, yaitu SD, SMP, dan SMA. Selain itu, kami mewawancarai 6 siswa dari masing-masing jenjang untuk mengumpulkan dokumentasi berupa foto dan video. Data ini kemudian dianalisis untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan MBG, termasuk opsi analisis biaya manfaat. Pada analisis efektivitas MBG, hasil observasi menunjukkan bahwa MBG cukup efektif dalam beberapa hal, yaitu membuat siswa kenyang, meningkatkan semangat belajar, terutama di SMA, dan membantu menghemat uang jajan. Namun, ada kendala seperti kualitas makanan yang kadang basi atau busuk, serta tidak adanya peningkatan kesehatan pada beberapa siswa. Melihat dari aspek efisiensi, pelaksanaan MBG menunjukkan hasil yang beragam. Di tingkat SD, proses pembagian makanan berjalan cukup tertib dan terorganisasi dengan baik. Namun, kondisi berbeda lihat di SMP dan SMA. Pembagian makanan sering terlambat, dan porsi yang diterima siswa tidak merata antar kelas atau antar siswa. Selain itu, kami juga mendapati adanya buah busuk dan sayur basi yang akhirnya menimbulkan pemborosan anggaran. Selain itu, sisa makanan yang cukup banyak menunjukkan bahwa proses distribusi belum berjalan optimal. Secara keseluruhan, pelaksanaan MBG dinilai belum efisiensi karena kualitas makanan dan distribusinya masih belum konsisten. Pada bagian selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil dari wawancara mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di jenjang 3 sekolah, yaitu SD Negeri 2 Kampung Baru, SMP Negeri 14 Bandar Lampung, dan SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Data diperoleh dari wawancara langsung dengan siswa di masing-masing sekolah dan menunjukkan kondisi, masalah, dan sasaran yang berbeda-beda. Yang pertama, hasil dari wawancara SD serta studi kasus dari SD Negeri 2 Kampung Baru. Siswanya bernama Biska dan Rilna. Di SD Negeri 2 Kampung Baru, secara umum, siswa sudah cukup puas dengan program MBG ini. Mereka mendapatkan makanan setiap hari Senin sampai Jumat, serta pembagiannya itu dilakukan oleh guru sehingga berjalan dengan tertib. Dan makanannya dianggap cukup, enak, dan bersih. Mereka juga merasa senang dengan program ini dan berharap MBG bisa dilanjutkan sampai mereka masuk ke jenjang SMP. Selain itu, tidak ada ketimpangan porsi dan menunjukkan pembagiannya sudah adil. Namun, ada beberapa masalah yang muncul. Sayurnya kadang basi meskipun tidak setiap hari. Selain itu, masih ada makanan yang tersisa yang menunjukkan bahwa pemborosan atau menu yang kurang sesuai bagi sebagian siswa. Untuk sarannya, siswa ingin meminta agar variasi makanannya itu ditambah, terutama buah dan sayur. Mereka juga berharap bahwa kualitas makanan ini harus diperbaiki agar tidak cepat basi. Tambahan dari analisis, perlu adanya pengecekan rutin sebelum makanan dibagikan agar memastikan kualitasnya tetap terjaga. Lanjut, hasil wawancara di SMP Negeri 14 Bandar Lampung serta studi kasusnya. Untuk hasil wawancara di SMP Negeri 14 Bandar Lampung, para siswa sudah menerima MBG kurang lebih selama 2 bulan. Menunya itu berganti setiap hari sehingga tidak menunjukkan kebosanan. Porsi makanan telah dianggap cukup dan mengenyangkan serta mampu dapat menghemat uang saku dan dapat ditabung. Namun, ada beberapa kendala yang mereka rasakan. Yang pertama, pembagian makanan itu sering terlambat sehingga mengganggu waktu istirahat. Selain itu, kualitas makanan dinilai cukup baik, tetapi belum memberikan dampak signifikan pada kesehatan atau stamina mereka. Masalah yang cukup sering adalah ketidakmerataan dari porsi MBG itu sendiri. Saran dari siswa SMP Negeri 14 Bandar Lampung ini adalah agar porsi makannya itu diseragamkan serta diadilkan. Tepatan waktu pembagiannya lebih ditingkatkan. Dari analisis ini, sekolah dan penyedia makanan perlu memperbaiki koordinasi dalam keterlambatan MBG ini bisa diminimalkan. Lanjut, hasil dari wawancara SMA Negeri 16 Bandar Lampung serta studi kasusnya. Di SMA Negeri 16 Bandar Lampung, para siswa menyampaikan bahwa MBG ini cukup bervariasi. Misalnya ada susu, telur, tempe, sayur, dan buah. Program ini juga dapat membantu menghemat uang jajan serta membuat siswa sedikit lebih bersemangat dalam bersekolah.
Namun, masalah yang muncul itu lebih serius dibanding SD dan SMP sebelumnya. Beberapa kali ditemukan buah yang busuk atau bahkan terdapat ulat. Sayur juga kadang sudah basi ketika dibagikan. Selain itu, porsi pembagian ini sering tidak merata di hari-hari, setiap hari Senin sampai Jumat. Dan kualitas makanan itu belum konsisten. Saran siswa dari MBG di SMA ini cukup jelas. Yang pertama, harus memperbaiki kualitas dari bahan makanan itu sendiri. Kedua, pastikan tidak ada lagi buah busuk atau sayur yang telah basi. Ketiga, pemerataan porsi perlu lebih ditingkatkan. Dari analisis ini, sekolah membutuhkan pengawasan kualitas dari MBG yang lebih ketat, serta kontrol kualitas sebelum makanan dibagikan kepada para siswa. Bagian kos kami menggunakan patokan resmi dari Kementerian Kesehatan dan Bappenas, yaitu biaya satu porsi makan sekolah sebesar 12.000. Dari angka ini berarti biaya per siswa per bulan menjadi 240.000. Dari observasi dan wawancara kami, ditemukan 3 masalah utama yang menyebabkan inefisiensi. Pertama, 20-30% makanan itu basi ataupun busuk. Dan kedua, porsi yang tidak merata yang sehingga menimbulkan adanya pemborosan sekitar 10%. Dan ketiga, adanya keterlambatan distribusi. Maka jika digabung akumulasi 100 siswa, maka biaya sebulan adalah 24 juta dengan pemborosan sekitar 7,2 juta. Angka ini menunjukkan bahwa biaya yang terbuang cukup besar. Untuk manfaat kami mengambil data wawancara langsung di SD, SMP, dan SMA, di mana 3 manfaat utama yang paling konsisten adalah siswa merasa lebih kenyang, lebih hemat uang jajan, dan khususnya di SMA, semangat sekolah mereka meningkat. Secara ekonomi artinya penghematan uang jajan sekitar Rp9.000 per hari atau Rp180.000 per bulan. Jika dikalikan 100 siswa, maka totalnya menjadi 18 juta per bulan. Selain itu, ada manfaat gizi yang kami nilai setara sebesar Rp5.000 per hari atau Rp100.000 per bulan per siswa. Untuk 100 siswa maka nilainya sebesar 10 juta. Jika digabungkan, maka total benefit mencapai 28 juta. Dari perbandingan antara biaya dan manfaat, total biaya program mencapai 24 juta dengan pemborosan 7,2 juta sehingga net cost-nya adalah 16,8 juta. Sementara total ekonomi yang nyata adalah 28 juta, jadi selisih antara manfaat dengan biaya menghasilkan nilai positif sebesar 11,2 juta. Berdasarkan hasil dari analisis CBA, program MBG layak secara ekonomi karena manfaat yang dihasilkan itu lebih besar daripada biaya. Namun, pemborosan akibat kualitas makanan yang tidak baik menjadi faktor utama yang menurunkan efisiensi. Jika kualitas bahan, porsi, dan distribusi itu dapat diperbaiki, maka manfaat program ini akan jauh lebih besar dan pelaksanaannya akan lebih optimal. Dari hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa program MBG ini berjalan cukup efektif, namun masih belum efisien dalam pelaksanaannya. Masalah utama yang ditemukan dari hasil wawancara kepada siswa itu seperti kualitas makanan yang belum konsisten, porsi yang tidak merata, serta keterlambatan dalam distribusinya. Kondisi ini menunjukkan perlunya adanya perbaikan terutama dalam manajemen rantai pasok dan pengawasan di lapangan agar tujuan program ini dapat tercapai dengan lebih baik. Untuk itu, ada sejumlah saran yang perlu dipertimbangkan untuk program MBG ini. Seperti yang pertama, kualitas bahan makanannya itu harus ditingkatkan, terutama seperti buah dan sayur yang wajib dipastikan itu harus selalu segar. Yang kedua itu perbaikan distribusi. Ini sangat diperlukan agar MBG ini tidak lagi ada keterlambatan sampai. Ketiga, porsi makanan harus dibuat seragam agar lebih adil. Penting juga untuk melakukan pengawasan yang ketat sebelum makanannya itu dibagikan agar kualitas makanannya itu terjaga. Dan
Dan yang terakhir itu melakukan evaluasi yang melibatkan orang tua dan pihak sekolah. Ini akan membantu memastikan program MBG ini terus berkembang ke arah yang lebih baik. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di SD 2 Kampung Baru dan di sini saya sedang bersama dengan siapa, Dik? Perkenalkan, nama saya Biska Aulia. Perkenalkan, nama saya Realna Oktamolida. Oke, di sini aku bakalan nanya, adik-adik semua dapat makanan gratisnya itu hari apa aja dan jam berapa? Hari Senin sampai Jumat. Iya, Senin sampai Jumat. Oke, siapa yang biasanya bagikan? Guru kah atau ada orang lain di pihak luar? Dari guru. Terus gimana makanannya? Enak kah? Cukup atau bersih? Bersih, enak. Bersih dan enak. Adik-adik semua kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 SD. Terus biasanya makanan yang diberikan oleh pemerintah itu cukup nggak buat adik porsinya? Cukup banget. Banget kenyang ya? Lebih. Oke. Adik-adik pernah nggak lihat teman-teman yang nggak dapat makanannya? Misalkan kamu dapat ayam sedangkan teman lain nggak dapat. Nggak pernah. Berarti nggak ada timpang makanannya ya? Iya. Terus kalau adik boleh kasih saran, adik pengen makanannya itu kayak apa biar lebih sehat gitu? Kayak semacam sayuran, buah-buahan. Mau ditambah lagi porsinya gitu ya. Terus apa hal yang paling adik suka dari program ini dan apa yang nggak adik suka? Kayak sisi positif dan sisi negatifnya. Iya. Yang nggak suka itu makanannya basi. Basi. Iya. Kadang ada yang basi juga. Berarti Sayurannya juga sering basi. dimasak malam kali ya. Iya. Ya. Tapi selebihnya enak sih semua. Berapa kali sih basinya? Udah berapa lama? Nggak tahu. Kayaknya udah lama banget deh. Sering nggak atau gimana? Sering basi. Tapi agak jarang sih. Ada yang basi, ada yang nggak basi. Oke. Kalau kalian tahu nggak siapa yang ngebiayain program MBG ini? Kalau tidak salah Pak Prabowo. Iya, programnya bagus. Terus kalau misalkan suatu hari nih program MBG ini berhenti, gimana rasanya? Tidak enak. Maunya terus berlanjut terus ya? Iya. Wow, antusias banget. Oke. Pernah nggak kalian lihat makanan sisanya tuh terbuang? Pernah. Oh, berarti emborosan ya? Iya. Terus waktu makanan MBG ini dibagikan, itu tuh suasananya tuh di sekolah gimana? Ribut atau tertib? Tertib. Oh, yang bagiin MBG tadi siapa? Guru. Oke. Kalau boleh adik pengen program MBG ini terus ada sampai kapan? Sampai kali Lulus SMP. Keren. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Galang Saputra dan kawan saya Farida Fauzi Salsabila. dan saya sedang berada di SMP Negeri 14 Bandar Lampung dan dengan siapa? Nama aku Amira Syafitri. Dan? Dengan saya Febiola Octavero. Oke, kita izin wawancara sebentar ya. Perkenalkan nama kamu siapa dan dari kelas berapa? Nama aku Amira Syafitri dari kelas 8D. Kalau saya Febiola Octavero dari kelas 7J. Pertanyaannya, sudah berapa lama kamu menerima program makan gratis ini? Kurang lebih 2 bulan. Oh, sama ya? Iya, 2 bulan juga kurang lebih. Oke. Menurut kamu, makanan yang diberikan sehari-hari itu bagaimana kualitasnya? Baik. Kualitasnya cukup baik. Apakah menunya makannya bervariasi atau sering berganti setiap hari-hari? Setiap hari ganti-ganti. Oke. Ya, bisa berganti-ganti. Apakah ada merasa kesehatanmu lebih baik, misal tidak mudah lelah atau lapar saat belajar? Tidak juga. Mungkin setelah jam makan MBG lebih terasa kenyang ya, tidak lapar. Oke, selanjutnya saya mau nanya, menurut kalian berdua, apakah waktu pembagian MBG itu tepat waktu atau ada keterlambatan? Kadang ada keterlambatan. Ya, sering terlambat. Oke.
Apakah jumlah makanannya cukup untuk kebutuhan kamu selama sekolah? Cukup. Iya, cukup. Apa hal positif yang kamu rasakan dari program MBG ini? Ya, bisa membuat saya lebih kenyang. Bisa membuat uang saku dari rumah lebih apa? Bisa buat ditabung. Menurut kalian berdua, apa perlu MBG ini diperbaiki? Tidak perlu. Mungkin untuk kualitas makanannya. Oke. Terakhir nih, kalau boleh kalian itu memberi pesan, apa yang ingin kalian sampaikan kepada pemerintah untuk program MBG ini? Tidak ada. Untuk porsinya, kalau bisa disamaratakan, jangan ada yang sedikit, ada yang banyak gitu. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sofira Oktaviola dengan NPM akhir 141, sedang berada di SMA Negeri 16 Bandar Lampung. Saya di sini bersama Bella dari kelas 11 8. Kalau kamu? Jenika, panggilannya JJ dari 11 8. Oke. Jadi untuk kelas 11 itu udah dapet MBG? Udah kan? Udah ya? Udah. Untuk menu MBG itu beda-beda atau sama setiap hari? Beda-beda Kak. Kayak misalnya hari Senin kita dapat susu. Tentunya itu tapi nggak buah-buahan biasa kalau susu enggak. Enggak ya? Ada tempe gitu kan, terus ada telur habis sambal itu, terus udah kan. Untuk program MBG ini di SMA 16 itu udah berapa lama? Dari kapan? Kayaknya bulan-bulan Juli kayaknya. Juli. Berarti awal masuk? Enggak sih, September kayaknya. September. Kira-kira. Ya, kira Agustus. Untuk makanan dari MBG itu untuk kualitasnya selalu fresh atau kadang ada yang basi atau kurang gitu buat kalian? Buah ada busuk. Oh, Kadang makanannya agak basi sayur-sayurannya. Oke. Dari program MBG ini kalian bikin nambah semangat sekolah atau tetap aja sama? Lumayan lah. Lumayan. Kalau proses pembagian dari MBG itu diambil per kelas atau gimana? Diambil per kelas kan. Oh, jadi ketua kelasnya ngambil. Untuk jumlah yang dikasih dari MBG itu cukup nggak untuk sehari kamu sekolah gitu? Ada yang nggak cukup sih. Kadang, berarti porsinya kadang ini ya, nggak tentu. Iya, nggak tentu. Kalau kamu cukup nggak? Cukup sih. Cukup ya. Untuk hal positif yang kamu rasain dari program MBG itu apa? Apa ya? Nambah Kayak hemat atau nambah hemat duit, jadi apa sih lebih banyak gitu Kak. Dia kan biasanya kantin. Oke, kalau kamu? Nambah lebih hemat duit jajan aja sih. Oke, tapi kalau untuk jajan tetap kan? Walaupun ada program MBG tetap dikasih. Menurut kalian apa yang perlu diperbaiki dari program MBG? Apakah menunya harus lebih bervariasi lagi atau mungkin tambahan atau Menunya kalau bisa yang berkualitas tinggi. contohnya kayak apa? Contohnya itu buah-buahannya Kak. Buah-buahan itu jangan busuk. Ya, jangan sampai basi aja gitu. Kalau basi sih busuk ya. Iya. Oh, berarti buahnya kadang yang dikasih itu kurang fresh. Boleh nggak sih kalian kasih pesan untuk pemerintah mengenai program MBG ini? Kayak ke depannya. Lebih baik lagi deh kalau mau kasih makan. Oke, kalau kamu Bella? Kalau apa ya? Kualitasnya ya itu Kak, diperbaikin lagi untuk buah-buahan. Buah-buahan ya? Suka buah ya? Iya. Oh, Busuk soalnya kadang-kadang busuk terus kayak kadang-kadang kan ada ulet gitu Kak di anggurnya. oh, ada pernah. Lebih sering buah apa tuh yang dikasih? Anggur, selengke. Kalau lebih sering ya jeruk. Kalau anggur selengke itu jarang. Pisang gitu? Pisang ya. Pisang tadi apel nggak pernah. Tapi kemarin pir hari Jumat menu tambahan buat hari Sabtu. Itu satu buah kan? Iya. Mungkin segitu aja wawancara dengan siswa SMA 16. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.